Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Namaku Dimas. Aku masih hidup untuk menceritakan ini, tapi setiap malam aku masih mendengar suara tawa itu. Suara yang membuat buluku merinding. Ini kisah nyata yang terjadi padaku dan keluargaku 4 tahun lalu, ketika kami memutuskan untuk pindah ke Tenggarong, Kalimantan Timur karena pekerjaanku dipindah tugaskan ke sana. Semuanya dimulai pada bulan Maret 2019. Istriku, Sari, saat itu sedang hamil 7 bulan. Kami berdua senang sekali karena ini adalah anak pertama kami setelah 5 tahun menikah. Dokter bilang bayinya sehat, dan kami tidak sabar menunggu kelahirannya. Mas, kamu yakin rumah kontrakan ini aman? Kok rasanya sepi banget ya? Kata Sari saat kami pertama kali masuk rumah kontrakan di pinggiran Tenggarong, tidak jauh dari Sungai Belayan. Tenang aja, sayang. Ini kan daerah baru. Pasti sepi. Lagi pula murah, cuma 2 juta sebulan untuk rumah sebesar ini, jawabku sambil membawa kardus-kardus barang kami. Rumah itu memang besar dan murah. Terlalu murah kalau dipikir-pikir. Tapi aku terlalu bodoh untuk curiga saat itu. Rumah itu berdiri sendiri, agak menjauh dari rumah-rumah penduduk lainnya. Di belakang rumah, hanya ada semak belukar lebat yang membentang sampai ke tepi sungai. Hari pertama berjalan lancar. Kami menata barang-barang, membersihkan rumah, dan mencoba beradaptasi dengan lingkungan baru. Tapi malam harinya, aku menyadari ada yang aneh. Mas bangun, bisik Sari sambil mengguncang bahuku. Aku terbangun dengan mata setengah terbuka. Ada apa, sayang? Jam berapa ini? Tanyaku sambil melihat jam di ponsel. Pukul 2.15 dini hari. Aku dengar suara aneh dari luar. Seperti ada yang terbang, katanya dengan wajah pucat. Aku bangkit dan membuka jendela kamar. Di luar gelap pekat. Hanya suara jangkrik dan katak yang terdengar. Mungkin cuma burung atau kelelawar. Ini kan dekat hutan, kataku sambil memeluknya. Kamu stres karena pindahan. Istirahat aja. Tapi Sari terus gelisah sepanjang malam. Aku pikir itu hanya perasaannya karena hamil dan lingkungan baru. Betapa bodohnya aku saat itu. Keesokan harinya, aku pergi ke kantor untuk orientasi. Kantor kami letaknya di pusat kota Tenggarong, sekitar 30 menit berkendara dari rumah kontrakan. Aku meninggalkan Sari sendirian di rumah. Mas, aku takut sendirian di rumah ini. Ikut Mas aja ke kantor, pinta Sari dengan wajah memelas. Sayang, kamu lagi hamil 7 bulan. Istirahat aja di rumah. Nanti sore aku langsung pulang. Janji, kataku sambil mencium keningnya. Aku berangkat sekitar jam 7 pagi. Sepanjang hari di kantor, aku sibuk dengan pengenalan rekan kerja dan pekerjaan baru. Sampai jam 2 siang, ponselku berdering. Sari menelepon. Mas, cepat pulang. Ada yang aneh di rumah ini, suaranya gemetar. Kenapa? Ada apa? Tanyaku panik. Tadi aku ke belakang rumah mau jemur baju. Aku lihat bekas kaki basah di lantai teras belakang. Tapi nggak ada orang lewat. Dan aku merasa diawasi dari semak-semak itu, Mas. Mungkin cuma kucing atau anjing kampung yang lewat. Tenang aja. Nanti Mas pulang cepat, kataku mencoba menenangkan, meski aku sendiri mulai merasa was-was. Aku mengajukan izin pulang lebih awal ke atasanku, Pak Agus. Dia orang Banjar asli Kalimantan. Tumben mau pulang cepat di hari pertama, Dimas? Tanya Pak Agus. Istri saya lagi hamil 7 bulan, Pak. Dia sendirian di rumah kontrakan. Agak khawatir, jelasku. Oh, kamu tinggal di mana? Tanyanya. Di daerah dekat Sungai Belayan, Pak. Rumah kontrakan pinggiran. Wajah Pak Agus berubah serius. Sungai Belayan? Rumah yang mana tepatnya? Yang dekat semak-semak lebat, Pak.
di ujung jalan utama sana. Pak Agus menghela napas panjang. Dimas, kamu orang Jawa kan? Kamu percaya hal-hal mistis nggak? Aku tertawa kecil. Nggak terlalu, Pak. Kenapa? Duduk dulu, katanya sambil menunjuk kursi. Aku duduk, dan Pak Agus mulai bercerita. Daerah sekitar Sungai Belayan itu terkenal, Dimas. Terkenal sebagai sarang kuyang. Kamu tahu kuyang? Aku menggeleng. Nggak, Pak. Itu apa? Kuyang itu makhluk, atau lebih tepatnya manusia yang menggunakan ilmu hitam. Di siang hari mereka terlihat seperti manusia biasa, tapi di malam hari, kepala mereka bisa terlepas dari tubuh dan terbang mencari mangsa. Yang paling mereka suka adalah darah ibu hamil dan bayi baru lahir, jelas Pak Agus dengan serius. Aku tertegun. Awalnya aku ingin tertawa, tapi ekspresi Pak Agus sangat serius. Pak Agus bercanda kan? Tanyaku ragu. Aku nggak bercanda, Dimas. Ini bukan hal yang lucu di sini. Kuyang itu nyata. Nenek moyangku sudah menceritakan ini turun-temurun sejak zaman kerajaan Mulawarman ratusan tahun lalu. Konon, kuyang berasal dari pengikut ilmu hitam yang kalah perang dan kabur, menyebar ke seluruh Kalimantan. Mereka belajar cara melepaskan kepala dari tubuh untuk mencapai kehidupan abadi. Dan mereka butuh darah untuk mempertahankan ilmu mereka. Aku merinding mendengarnya, tapi tetap skeptis. Pak, itu kan cuma cerita rakyat yang banyak saksi matanya, Dimas. Kalau istrimu hamil dan tinggal di daerah itu, kamu harus sangat hati-hati. Terutama di malam hari. Kalau kamu lihat cahaya merah terbang seperti bintang jatuh di malam hari, jangan diam saja. Teriak, kuyang, sekeras-kerasnya dan lempar batu ke arah cahaya itu. Kuyang takut ketahuan identitasnya. Terus, gimana cara melindungi istri saya, Pak? Tanyaku, kali ini mulai serius. Beli bawang merah dan bawang putih. Taruh di bawah kasur dan di setiap sudut rumah. Kuyang sangat takut bawang. Kalau bisa, cari juga bulu landak dan peniti. Tusukkan bawang merah dengan peniti atau bulu landak, lalu letakkan di kamar tidur. Dan yang paling penting, jangan biarkan istrimu sendirian di malam hari. Jangan sampai ada jendela atau pintu terbuka, jelas Pak Agus panjang lebar. Aku langsung pamit dan bergegas pulang. Sepanjang perjalanan, otakku penuh dengan cerita Pak Agus tadi. Apakah itu benar? Apakah kuyang benar-benar ada? Sesampainya di rumah, aku melihat Sari duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Sayang, kamu kenapa? Tanyaku sambil memeluknya. Mas, tadi siang ada suara dari belakang rumah. Suara perempuan tertawa pelan. Aku takut, Mas, katanya sambil menangis. Aku memeluknya erat. Besok kita cari bawang dan pengamanan dulu. Hari ini kita nggak boleh tidur dengan jendela terbuka. Bawang? Untuk apa? Tanya Sari bingung. Aku menceritakan semua yang dikatakan Pak Agus. Awalnya Sari juga skeptis seperti aku tadi, tapi mengingat pengalamannya sendiri, dia mulai takut. Malam itu kami tidur dengan semua jendela dan pintu tertutup rapat. Tapi sekitar pukul 3 dini hari, kami berdua terbangun mendengar suara menggaruk di jendela kamar. Krek, krek, krek. Mas, ada yang garuk jendela, bisik Sari ketakutan. Aku mengambil ponsel dan menyalakan senter. Aku arahkan ke jendela. Jendela kami tertutup rapat dengan gorden tebal, tapi bayangan dari luar terlihat jelas. Bayangan tangan atau sesuatu yang mirip tangan menggaruk-garuk kaca jendela. Siapa di luar? Teriakku dengan suara bergetar. Suara garukan berhenti. Lalu kami mendengar suara seperti sayap besar mengepak, menjauh dari rumah kami. Ya Allah, Mas itu apa? Tanya Sari sambil memelukku erat. Perutnya yang besar terasa bergetar. Aku nggak tahu. Besok pagi kita langsung beli bawang dan semua yang Pak Agus bilang. Jawabku sambil mencoba tenang, meski jantungku berdebar kencang. Pagi harinya, kami langsung pergi ke pasar. Kami beli banyak bawang merah, bawang putih, dan peniti. Untuk bulu landak, pedagang bilang kami harus ke dukun atau orang-orang di pedalaman. Mas, sebaiknya kita cari dukun gak sih? Tanya Sari. Tidak. Kita sudah punya bawang. Harusnya cukup. Lagi pula aku nggak mau urusan sama dukun. Jawabku tegas. Kami kembali ke rumah dan meletakkan bawang di setiap sudut rumah, di bawah kasur, dan menusuk beberapa bawang merah dengan peniti lalu meletakkannya di kamar tidur. Rasanya aneh, tapi kami nggak punya pilihan lain. Malam itu,
suasana terasa lebih tenang. Tidak ada suara menggaruk, tidak ada bayangan aneh. Kami tidur nyenyak untuk pertama kalinya sejak pindah ke rumah itu, tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Seminggu kemudian, aku harus lembur di kantor sampai malam karena ada proyek mendesak. Aku baru pulang jam 10 malam. Sari marah karena aku meninggalkannya sendirian sampai malam. Mas, kenapa nggak bilang kalau lembur? Aku takut sendirian, bentaknya saat aku sampai rumah. Maaf, sayang. Proyeknya mendadak. Aku nggak sempat ngabari, kataku sambil memeluknya. Tadi aku lihat sesuatu, Mas, bisiknya dengan wajah pucat. Lihat apa? Tanyaku. Jam 8 tadi, aku mau tutup jendela dapur. Aku lihat cahaya merah di langit. Cahaya itu terbang melayang-layang di atas rumah kita. Aku ingat kata Pak Agus, tapi aku terlalu takut untuk teriak. Aku langsung masuk ke kamar dan kunci pintu. Jelasnya sambil gemetar, aku memeluknya erat. Besok aku izin kerja dari rumah. Aku nggak akan tinggalin kamu lagi. Malam itu kami tidur dengan was-was. Dan memang benar, sekitar jam 2 dini hari, suara itu datang lagi. Tapi kali ini bukan suara menggaruk. Kali ini, Sari. Sari. Suara perempuan memanggil nama istriku dari luar rumah. Kami berdua terbangun. Sari langsung memelukku dengan wajah pucat pasi. Mas, itu suara siapa? Dia tahu namaku, bisik Sari ketakutan. Jangan jawab. Jangan buka pintu, jawabku sambil memegang erat tangannya. Sari, keluar. Sari, aku mau lihat bayimu pasti manis. Sari. Suara itu terus memanggil dengan nada yang aneh. Suaranya seperti perempuan, tapi ada sesuatu yang tidak wajar. Nadanya terlalu datar. Mas, aku takut. Kenapa dia tahu namaku? Kenapa dia tahu aku hamil? Sari mulai menangis histeris, aku mengambil ponsel dan menelepon Pak Agus. Meski jam 2 dini hari, Pak Agus mengangkat. Pak, tolong. Ada suara di luar rumah kami. Dia panggil nama istri saya. Dia tahu istri saya hamil, kataku panik. Tenang, Dimas. Jangan panik. Kamu sudah taruh bawang di semua sudut kan? Jangan buka pintu dan jendela apapun. Kuyang gak bisa masuk kalau ada bawang. Dia cuma bisa memanggil dari luar, kata Pak Agus. Tapi dia tahu nama istri saya, Pak. Gimana dia bisa tahu? Tanyaku. Kuyang itu di siang hari adalah manusia biasa, Dimas. Mungkin dia pernah bertemu istrimu atau menguping pembicaraan. Tetap tenang dan jangan keluar. Aku mencoba menenangkan Sari sambil suara itu terus memanggil. Sari, jangan takut. Sari, aku cuma mau lihat bayimu sebentar, aku nggak akan apa-apain. Sari, suara itu membuat bulu kuduk berdiri. Lalu kami mendengar suara menggaruk di pintu depan, krek, 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 pergi. Pergi dari sini, teriakku sekeras mungkin, suara garukan berhenti. Hening sesaat. Lalu, hehe, tawa. Tawa perempuan yang sangat mengerikan. Tawa yang terdengar dari segala arah, dari depan, dari belakang, dari samping rumah. Seolah makhluk itu mengelilingi rumah kami dengan cepat. Mas! Dia di mana-mana. Mas! Sari histeris, aku memeluknya sambil menutup telinganya. Tawa itu terus berlangsung selama hampir 5 menit, lalu tiba-tiba berhenti. Kami mendengar suara sayap mengepak, lalu semuanya hening, kami tidak tidur lagi malam itu. Kami duduk di kamar sambil berpelukan sampai pagi datang. Pagi harinya, aku memberanikan diri keluar untuk mengecek rumah. Di pintu depan, aku menemukan bekas yang membuat jantungku berhenti sejenak. Bekas garukan di pintu kayu kami. Tapi bukan garukan kuku manusia biasa. Garukannya dalam dan tajam, seperti cakar yang sangat kuat. Dan yang membuat aku mual, di tangga depan rumah, ada bekas jejak kaki basah. Jejak kaki manusia, tapi di sebelahnya seperti jejak cairan kental berwarna merah kehitaman yang menetes-netes. Aku langsung masuk rumah dan muntah di kamar mandi. Mas, kita pindah aja. Aku nggak tahan tinggal di sini lagi, pinta Sari sambil menangis. Kita belum punya uang untuk pindah, sayang. Kontraknya masih 11 bulan lagi, jawabku lemah. Kalau nggak pindah, aku pulang ke Jawa.
Aku nggak mau bayi kita bahaya, kata Sari dengan tegas. Aku terdiam. Dilema. Di satu sisi, aku mengerti ketakutan Sari. Tapi di sisi lain, aku baru saja pindah kerja. Aku tidak punya uang cukup untuk pindah kontrak dan membiayai Sari pulang ke Jawa. Siang itu, aku kembali ke kantor dan bertemu Pak Agus. Aku menceritakan semua kejadian semalam. Pak, apa ada cara lain? Istri saya sudah nggak tahan. Tapi kami nggak punya uang untuk pindah, kataku putus asa. Pak Agus berpikir sejenak. Sebenarnya ada satu cara. Tapi ini agak berbahaya. Cara apa, Pak? Aku mau coba apapun. Kuyang itu bisa mati kalau tubuhnya yang ditinggal di rumah ditaburi garam atau abu, sehingga kepalanya nggak bisa menyatu lagi dengan tubuh saat pagi datang. Tapi untuk itu, kamu harus tahu siapa kuyang itu dan di mana rumahnya, jelas Pak Agus. Bagaimana cara tahu siapa dia? Tanyaku. Cari tahu siapa perempuan di sekitar rumahmu yang sering pakai selendang atau syal menutupi leher. Kuyang punya tanda merah atau hitam di leher karena sering melepas kepala. Mereka selalu menutupinya. Dan biasanya, kalau malam habis terbang, pagi-paginya mereka terlihat sangat pucat dan lemas, jawab Pak Agus. Aku mencoba mengingat-ingat. Apakah ada tetangga yang mencurigakan? Aku baru seminggu di sini, belum terlalu kenal tetangga. Atau, cara kedua, lanjut Pak Agus. Cari tetua adat atau orang yang bisa tolak bala. Di desa-desa dekat sini pasti ada. Mereka bisa kasih jimat atau mantra pelindung. Tapi ini mahal, Dimas. Aku pulang dengan pikiran berat. Sesampainya di rumah, aku mendapat kejutan. Sari sedang berbincang dengan seorang perempuan di teras depan. Mas, ini Bu Ratna. Tetangga kita dari ujung jalan sana. Beliau mau kenalan, kata Sari sambil tersenyum. Bu Ratna adalah perempuan parubaya. Mungkin sekitar 40-an. Wajahnya cantik meski sudah tidak muda. Yang aku perhatikan, dia memakai syal pink menutupi lehernya, meski cuaca siang itu panas. Selamat siang, Pak Dimas. Saya Ratna, tinggal di rumah ujung jalan sana. Sudah lama pengen kenalan sama keluarga baru. Ternyata istrinya lagi hamil tua ya? Selamat, Pak Bu, katanya dengan senyum manis, tapi senyumnya ada yang aneh. Matanya menatap perut Sari dengan tatapan yang membuatku tidak nyaman. Terima kasih, Bu. Kami juga senang berkenalan, kataku sambil berdiri di samping Sari, secara tidak sadar menghalangi pandangan Bu Ratna ke perut istri. Ibu hamil berapa bulan, Bu Sari? Tanya Bu Ratna. 7,5 bulan, Bu, jawab Sari polos. Wah, bentar lagi lahiran ya? Nanti kalau mau lahiran, jangan di rumah sakit yang di kota. Jauh. Mending di bidan desa sini aja. Lebih dekat, lebih nyaman. Nanti saya antar, kata Bu Ratna sambil terus menatap perut Sari. Terima kasih, Bu. Tapi kami sudah daftar di rumah sakit kota, kataku cepat, memotong pembicaraan. Bu Ratna terlihat sedikit kecewa, tapi segera tersenyum lagi. Oh iya, satu lagi. Kalau ibu ada keluhan apa-apa, terutama malam hari, jangan ragu mampir ke rumah saya ya. Saya suka begadang kok, jadi pasti masih bangun. Setelah Bu Ratna pergi, aku langsung menarik Sari masuk ke dalam rumah. Mas, kenapa sih? Bu Ratna kan baik. Dia nawarin bantuan, kata Sari bingung. Sayang, dia pakai syal. Padahal cuaca panas, kataku. Sari tertegun. Maksud Mas? Mungkin dia, bisikku. Malam itu, kami sangat waspada. Aku tidak tidur, hanya berjaga sambil memegang golok dapur. Pukul 1 dini hari, suara itu datang lagi. Sari, aku tahu kamu gak tidur. Sari, kali ini suaranya berbeda. Lebih sinis. Lebih marah. Kenapa kamu nolak ajakanku siang tadi, Sari? Aku cuma mau bantu, Sari. Aku dan Sari saling pandang. Berarti benar. Bu Ratna? Sari, bayimu pasti manis sekali. Aku gak sabar mau cicipi. Sari, hehe, aku tidak tahan lagi. Aku membuka jendela sedikit dan berteriak sekeras-kerasnya. Kuyang? Kau Kuyang? Bu Ratna. Aku tahu siapa kamu. Kuyang? Hening. Tidak ada suara apapun.
Lalu, sebuah teriakan melengking memecah malam. Lalu suara sayap mengepak dengan sangat cepat, menjauh dari rumah kami. "Mas, dia pergi," kata Sari lega, "tapi aku tahu, ini belum berakhir. Aku baru saja membuat musuh." Esok harinya, aku menemui Pak Agus dan menceritakan tentang Bu Ratna. "Kamu sudah teriak nama dia?" tanya Pak Agus dengan wajah khawatir. "Iya, Pak." "Kenapa?" tanyaku. "Dimas, kamu membuat dia marah. Kuyang yang identitasnya terbongkar akan semakin agresif. Dia akan terus berusaha sampai dapat yang dia mau," jelas Pak Agus. "Lalu aku harus gimana, Pak?" tanyaku panik. "Satu-satunya cara adalah menemukan tubuhnya saat dia terbang malam ini dan menghancurkan tubuhnya. Kalau tubuhnya hancur, kepalanya nggak bisa balik dan dia akan mati saat matahari terbit," kata Pak Agus. "Bagaimana caranya?" tanyaku. "Malam ini, kamu lihat cahaya merah terbang dari rumah Bu Ratna. Itu tandanya dia sudah melepas kepala. Lalu kamu masuk rumahnya. Tubuhnya pasti tergeletak tanpa kepala. Taburi dengan garam dan abu, atau bakar tubuhnya," jelas Pak Agus. Aku tertegun. "Pak, itu sama saja pembunuhan." "Atau kamu mau istrimu dan bayimu yang mati?" tanya Pak Agus tajam. Aku terdiam. Dilema moral yang sangat berat. Aku akan pikirkan," kataku lemah. Aku pulang dengan pikiran kacau. Sepanjang hari aku gelisah. Apakah aku benar-benar akan melakukannya? Membunuh seseorang atau membunuh makhluk itu? Malam itu, sekitar pukul 11, aku mengajak Sari bersembunyi di belakang semak-semak di dekat rumah kami yang menghadap ke arah rumah Bu Ratna. Kami membawa teropong kecil. "Mas, ini bahaya." "Aku takut," bisik Sari. "Kita cuma mau pastiin aja," jawabku. Pukul 12 lewat, kami melihatnya. Dari atap rumah Bu Ratna, muncul cahaya merah. Cahaya itu perlahan naik, dan kami melihatnya dengan jelas melalui teropong, sebuah kepala. Kepala perempuan dengan rambut panjang terurai. Di bawahnya menggantung organ-organ dalam yang terburai, jantung, paru-paru, usus, semua tergantung dan bergoyang-goyang saat kepala itu terbang. Cahaya merah itu berasal dari organ-organ yang berpendar. Astagfirullah. Sari hampir berteriak, tapi aku segera tutup mulutnya. Kepala itu terbang melayang, mengelilingi rumah kami beberapa kali, lalu terbang menjauh ke arah Sungai Belayan. "Mas, itu benar-benar ada," bisik Sari dengan wajah pucat dan air mata mengalir. "Sekarang kita tahu. Dia beneran kuyang," kataku dengan suara bergetar. "Mas, kita harus pindah. Sekarang. Aku nggak peduli nggak punya uang. Aku mau pulang ke Jawa." Sari histeris, aku memeluknya erat. Tapi di benakku, ada bisikan-bisikan untuk mengakhiri ini semua. Pak Agus bilang, ini satu-satunya cara. Aku mengantarkan Sari kembali ke rumah dan menguncinya dari dalam. "Mas mau kemana?" tanya Sari saat aku mengambil kunci motor. "Mas mau akhiri ini semua," jawabku dengan mata berkaca-kaca. "Jangan, Mas. Jangan pergi. Aku takut sendirian." Sari menarik tanganku. "Sayang, percaya sama Mas. Ini satu-satunya cara kita bisa hidup tenang. Mas janji akan balik," kataku sambil mencium keningnya. Aku keluar rumah dengan membawa sebotol bensin, korek api, dan golok. Aku mengendarai motor pelan-pelan menuju rumah Bu Ratna. Rumahnya gelap. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Aku parkir motor agak jauh, lalu berjalan kaki mendekati rumahnya. Pintu depannya terkunci, tapi jendela sampingnya sedikit terbuka. Dengan tangan gemetar, aku membuka jendela itu dan masuk. Di dalam gelap, aku menyalakan senter ponsel. Rumahnya biasa saja, seperti rumah orang normal. Tapi ada bau anyir yang sangat menyengat. Aku berjalan ke kamar tidur. Dan di sanalah aku melihatnya di atas kasur, tergeletak tubuh tanpa kepala. Tubuh perempuan dengan baju tidur yang sama dengan yang Bu Ratna pakai tadi siang. Di leher yang terpenggal, terlihat daging dan tulang yang masih segar, tidak berdarah, seolah memang dirancang untuk terpisah. Aku mual. Aku ingin muntah. Tapi aku harus melakukan ini. Dengan tangan gemetar, aku membuka botol bensin dan menuangkannya ke tubuh itu. Baunya menyengat bercampur dengan bau anyir. Aku mengambil korek api, tapi tanganku berhenti. Ini tubuh manusia. Apa bedanya aku dengan pembunuh?
Saat aku ragu, tiba-tiba aku mendengar suara sayap mengepak dari luar. Sangat cepat dan semakin mendekat, dia tahu. Dia tahu aku di sini. Tanpa berpikir lagi, aku menyalakan korek dan melemparkannya ke tubuh itu. Wos! Api langsung menyala, membakar tubuh tanpa kepala itu. Aku berlari keluar dari rumah secepat mungkin. Saat aku sampai di halaman, aku melihatnya, kepala Bu Ratna terbang dengan sangat cepat menuju ke arahku. Wajahnya bukan lagi wajah manusia. Matanya melotot, mulutnya menganga lebar memperlihatkan gigi-gigi tajam, dan organ-organ dalamnya yang bergelantungan mengeluarkan cairan hitam. Kamu bakar tubuhku, teriaknya dengan suara yang tidak manusiawi. Aku berlari ke motor, tapi kepala itu lebih cepat. Dia menabrakku, menjatuhkanku ke tanah. Aku merasakan rasa sakit luar biasa di punggung. Organ-organnya yang bergelantungan menyentuh tubuhku, dan rasanya seperti dibakar asam. Kamu akan mati. Istrimu akan mati. Bayimu akan jadi makananku. Teriak kepala itu sambil melayang di depan wajahku. Aku mencoba bangkit, tapi kakiku lemas. Kepala itu berputar-putar di atasku, bersiap untuk menyerang lagi. Tiba-tiba, aku mendengar suara motor dan lampu menyorot ke arah kami. Pak Agus datang dengan beberapa orang. Kuyang, teriak mereka sambil melempar batu dan menyalakan obor. Kepala Bu Ratna berteriak kesakitan dan terbang menjauhi kami, menuju ke arah rumahnya yang terbakar. Dimas, kamu gila ya? Aku bilang taburi garam atau abu. Bukan dibakar, bentak Pak Agus sambil membantuku berdiri. Maaf Pak, aku panik. Jawabku lemah. Kami semua melihat ke arah rumah Bu Ratna. Rumah itu terbakar hebat. Dan di depan rumah, kami melihat kepala Bu Ratna melayang-layang dengan panik, berteriak-teriak, mencoba masuk rumah tapi api terlalu besar. Tidak, Tubuhku, teriaknya dengan suara memilukan. Lalu, perlahan, langit mulai memerah. Fajar akan segera tiba. Dia akan mati. Kalau matahari terbit tapi dia belum menyatu dengan tubuh, dia akan musnah, bisik Pak Agus. Kami semua menunggu. Kepala Bu Ratna terus melayang dengan panik, berputar-putar mencari cara untuk menyatukan dengan tubuhnya yang sudah terbakar. Saat sinar matahari pertama muncul di ufuk timur, kepala Bu Ratna mengeluarkan teriakan yang sangat mengerikan. Lalu tubuhnya, kepala itu mulai berasap. Kulitnya mengelupas. Matanya meleleh. Organ-organ yang bergelantungan jatuh satu persatu. Dan akhirnya, kepala itu meledak menjadi abu kehitaman yang berterbangan di udara. Pagi, Kuyang Bu Ratna telah mati. Aku roboh ke tanah, lega tapi juga merasa bersalah luar biasa. Aku baru saja membunuh seseorang atau sesuatu. Pak Agus menepuk bahuku. Kamu sudah lakukan yang benar, Dimas. Dia bukan manusia lagi. Dia sudah menjual jiwanya untuk ilmu hitam. Rumah Bu Ratna terus terbakar sampai habis. Warga sekitar mulai berdatangan. Mereka semua terlihat lega, bukan panik. Ternyata mereka sudah lama mencurigai Bu Ratna, tapi tidak ada yang berani berbuat apa-apa. Aku langsung pulang ke rumah untuk memeluk Sari. Dia menangis lega saat aku sampai. Sudah selesai, sayang. Sudah aman, kataku sambil memeluknya erat. Kami pikir semuanya sudah berakhir. Betapa salahnya kami. 2 minggu kemudian, Sari mulai mengeluh sakit perut yang tidak biasa. Mas, perutku sakit. Tapi bukan kontraksi. Ini sakit yang aneh, katanya malam itu. Besok kita ke dokter, jawabku, tapi malam itu, semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Pukul 3 dini hari, Sari terbangun dengan teriakan. Mas! Mas! Perutku sakit sekali. Aku bangun dan melihat sprei kami basah dengan darah. Banyak sekali darah. Sayang, kita ke rumah sakit sekarang, teriakku panik. Aku langsung membawa Sari ke rumah sakit dengan motor. Sepanjang perjalanan, Sari terus berteriak kesakitan. Darahnya terus mengalir. Sesampainya di UGD, dokter dan perawat langsung menangani Sari. Aku diminta menunggu di luar. 1 jam berlalu. 2 jam. 3 jam. Tidak ada kabar. Akhirnya, sekitar jam 6 pagi, dokter keluar dengan wajah sedih. Pak Dimas, panggilnya. Ya, dok. Bagaimana istri saya? Bagaimana bayi saya? Tanyaku dengan panik. Dokter menghela napas. Saya turut berduka, Pak.
bayinya tidak terselamatkan. Terjadi pendarahan hebat dari plasenta yang terlepas. Dan Ibu Sari kondisinya kritis. Dia kehilangan banyak darah. Dunia rasanya runtuh. Aku roboh ke kursi, tidak bisa berkata apa-apa. Kami sudah lakukan yang terbaik, Pak. Tapi ada yang aneh. Darah Ibu Sari seperti dihisap dari dalam. Ini bukan kasus plasenta lepas biasa. Tapi kami tidak bisa menjelaskan secara medis, lanjut dokter dengan bingung. Aku tertegun. Dihisap dari dalam? Lalu aku teringat kata-kata kepala Bu Ratna malam itu. Istrimu akan mati. Bayimu akan jadi makananku. Tidak. Tidak mungkin. Bu Ratna sudah mati. Aku lihat sendiri dia musnah. Tapi, apa mungkin aku langsung berlari ke ruang perawatan Sari. Dia terbaring lemah dengan alat-alat medis terpasang di tubuhnya. Sayang, bisikku sambil memegang tangannya yang dingin. Sari membuka matanya perlahan. Mas, bayi kita? Aku tidak sanggup menjawab. Air mataku mengalir. Maafkan aku, sayang. Maafkan aku. Ini semua salahku, kataku sambil menangis. Mas, tadi aku bermimpi. Bisik Sari lemah. Aku lihat Bu Ratna, dia masuk ke perutku, dia ambil bayi kita. Mas, tubuhku membeku. Itu cuma mimpi, sayang. Dia sudah mati. Tapi rasanya nyata, Mas, dia bilang ini balasan. Bisik Sari sebelum akhirnya kehilangan kesadaran lagi. Sari koma selama 3 hari. Hari keempat, dokter memanggilku. Pak Dimas, kondisi Ibu Sari terus memburuk. Organ-organnya mulai gagal satu persatu. Kami sudah melakukan semua yang bisa kami lakukan. Tapi sepertinya tubuhnya menyerah, jelas dokter dengan sedih. Tolong, dok. Apapun caranya. Dia istri saya. Dia satu-satunya yang aku punya, pintaku sambil menangis, tapi takdir berkata lain. Malam itu, jam 11.47 malam, Sari meninggal dunia. Dia pergi bersama bayi kami yang tidak sempat terlahir. Aku hancur. Aku merasa ini semua salahku. Kalau saja aku tidak membunuh Bu Ratna. Kalau saja kami langsung pindah dari rumah itu. Kalau saja. Dalam pemakamannya, Pak Agus datang dan memelukku. Dimas, ini bukan salahmu, katanya. Tapi ini karena aku, Pak. Aku membunuh Bu Ratna, dan dia balas dendam, jawabku sambil menangis. Pak Agus menggeleng. Kuyang itu sudah menargetkan istrimu sejak awal. Bahkan kalau kamu tidak membunuh Bu Ratna, dia tetap akan mengambil darah istri dan bayimu. Kamu sudah melakukan yang benar. Hanya saja, ilmu hitamnya terlalu kuat. Dia sudah menanamkan kutukan sebelum mati. Lalu kenapa tidak bilang dari awal, Pak? Bentakku dengan marah dan frustasi. Karena aku juga tidak tahu, Dimas. Kuyang sekuat Bu Ratna sangat langka. Biasanya mereka mati begitu tubuh dihancurkan. Tapi Bu Ratna, dia sudah jadi kuyang selama puluhan tahun. Ilmunya sudah sangat dalam, jelas Pak Agus. Aku menangis di atas makam Sari dan bayi kami yang dikubur bersamanya. Sebulan setelah pemakaman, aku resign dari kantor dan kembali ke Jawa. Aku tidak tahan tinggal di Kalimantan lagi. Setiap malam aku bermimpi melihat kepala Bu Ratna dan mendengar tawa mengerikannya. Hingga kini, 4 tahun kemudian, aku masih hidup dengan rasa bersalah. Aku tidak pernah menikah lagi. Aku tidak bisa. Setiap kali menutup mata, aku melihat wajah Sari yang pucat di rumah sakit. Aku mendengar bisikannya, Mas, dia ambil bayi kita. Aku menulis kisah ini sebagai peringatan. Kuyang itu nyata. Mereka ada. Dan jika kamu atau keluargamu menjadi target mereka, jangan anggap remeh. Jangan tunggu sampai terlambat seperti aku. Sungai Belayan masih di sana. Rumah kontrakan itu masih berdiri, meski sudah tidak ada yang mau menghuninya lagi. Dan konon, warga setempat masih sering melihat cahaya merah melayang di malam hari di sekitar sana. Beberapa mengatakan itu Bu Ratna yang masih mencari mangsa. Beberapa mengatakan itu kuyang yang lain, tapi aku tidak ingin tahu. Aku sudah kehilangan segalanya gara-gara makhluk itu. Jika suatu hari kamu pindah ke daerah baru, terutama di Kalimantan atau daerah yang kaya akan cerita mistis, waspadai tetangga yang selalu memakai syal atau selendang menutupi leher, terlalu tertarik pada ibu hamil atau bayi, terlihat sangat pucat dan lemas di pagi hari.
Rumahnya terlihat sepi tapi tidak ada yang pernah melihat mereka keluar di siang hari dan yang paling penting, jika kamu melihat cahaya merah terbang di malam hari, jangan. Diam. Teriak Kuyang, sekeras-kerasnya. Mungkin itu akan menyelamatkan hidupmu, atau paling tidak, jangan sampai mengalami nasib seperti aku. Kehilangan istri dan anak karena meremehkan legenda yang sebenarnya adalah kenyataan. EPLOG 3 tahun setelah kejadian, aku mendapat telepon dari Pak Agus. Dimas, ada yang harus kamu tahu, katanya dengan suara serius. Apa, Pak? Tanyaku. Rumah Bu Ratna yang terbakar itu, mereka mau renovasi dan diubah jadi kos-kosan. Saat menggali fondasinya, mereka menemukan sesuatu di bawah rumah, jelas Pak Agus. Menemukan apa? Tanyaku, meski sebenarnya aku tidak ingin tahu. Belasan tengkorak bayi. Dan botol-botol kaca berisi darah yang sudah mengering. Dimas. Bu Ratna sudah jadi kuyang dan membunuh bayi-bayi selama puluhan tahun. Mungkin bayimu dan istrimu adalah korban terakhirnya, kata Pak Agus. Aku tertegun. Berlusin korban. Berlusin keluarga yang hancur seperti keluargaku. Tapi setidaknya, dengan kematian Bu Ratna, tidak akan ada lagi korban, lanjut Pak Agus. Aku terdiam. Apakah itu cukup untuk menghiburku? Tidak. Tidak ada yang bisa menghiburku, Sari dan bayiku tetap pergi. Dan aku harus hidup dengan rasa bersalah ini selamanya, mungkin itu hukumanku. Hukuman karena membunuh, meski yang kubunuh adalah monster, atau mungkin, ini memang takdir tragis yang sudah tertulis sejak awal. Tamat. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.